Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dwi Purbawati, Magister Pendidikan, serta teman-temanku semua yang saya sayangi dan saya cintai karena Allah Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu pada kuliah online pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa, selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua kelak diakui sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Amelia dan juga teman-teman saya Pratiwi, Herdina, Evita, dan Febri Fatia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai memahami prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar dan juga jenis bahan ajar. Nah, pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, prinsip dalam penyusunan bahan ajar. Yang kedua, prinsip-prinsip bahan ajar bagi guru. Yang ketiga, jenis dan klasifikasi bahan ajar. Yang keempat, karakteristik bahan ajar. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Evita. Kepada Evita, saya persilahkan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang prinsip dalam penyusunan bahan ajar. Menurut Mardiah Hayati, prinsip dalam penyusunan bahan ajar yaitu yang pertama, relevansi atau kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Yang kedua, konsistensi. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik beberapa macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi beberapa macam tersebut. Yang ketiga, adekuasi atau kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadahi dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Selanjutnya yaitu aktivitas. Pembelajaran yang memberikan hasil mesti meliputi berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Selanjutnya yaitu motivasi, suatu usaha yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan semangat dari peserta didik yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu individualitas. Proses pembelajaran atau penyajian materi sebagaimana memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Selanjutnya yaitu lingkungan. Pembelajaran hendaknya jangan terfokus di kelas saja. Yang terakhir yaitu konsentrasi. Menjadi sebuah keharusan bagi peserta didik agar konsentrasi terhadap pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya yaitu prinsip bahan ajar bagi guru. Menurut Hasan, prinsip-prinsip bahan ajar bagi guru ada 5. Yang pertama, validitas atau tingkat ketepatan materi. Sebelum memberikan materi pembelajaran, seorang guru harus yakin bahwa materi yang diberikan telah teruji kebenarannya. Yang kedua, relevansi. Dengan tingkat kemampuan peserta didik, artinya tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah. Yang ketiga yaitu kemenarikan. Pengertian menarik di sini bukan hanya sekedar menarik perhatian peserta didik pada saat mempelajari suatu materi pelajaran. Yang keempat yaitu keberanian atau tingkat kepentingan. Nah, tingkat kepentingan materi tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Yang terakhir yaitu kepuasan. Kepuasan yang dimaksud merupakan hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik benar-benar bermanfaat bagi kehidupannya. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hermina.
bahan ajar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bahan ajar berdasarkan bentuknya, yang meliputi bahan ajar cetak printed, yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam bentuk kertas yang dapat berfungsi untuk pembelajaran dan penyampaian informasi. Kemudian bahan ajar dengan audio, yaitu semua jenis bahan ajar yang menggunakan sistem sinyal audio langsung. Lalu bahan ajar pandang dengan audio visual, yakni sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Dan bahan ajar interaktif teaching material, yaitu bahan ajar yang dikombinasikan dari 2 atau lebih media audio, grafik, gambar, animasi, dan video. Yang kedua, bahan ajar menurut cara kerjanya, meliputi bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yakni bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya. Lalu bahan ajar yang diproyeksikan, yakni bahan yang memerlukan proyektor dalam penyampaian bahan ajar terhadap peserta didik. Lalu bahan ajar audio, yakni bahan yang berupa sinyal audio yang direkam dalam media rekaman. Bahan ajar video, yakni bahan ajar yang memerlukan alat pemutar. Dan yang terakhir, bahan ajar media komputer, yakni berbagai jenis bahan ajar non-cetak yang membutuhkan komputer. Yang ketiga, bahan ajar menurut sifatnya, meliputi bahan ajar yang berbasiskan cetak, misalnya buku pamflet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, cards, foto bahan, dan majalah atau koran, dan lain sebagainya. Lalu bahan ajar yang berbasiskan teknologi, misalnya audio kaset, siaran radio, slide, film strips, film, video kaset, siaran televisi, video interaktif, komputer, kaset tutorial, dan multimedia. Lalu bahan ajar yang dipergunakan untuk praktek atau proyek, misalnya lembar observasi, lembar wawancara, dan sebagainya. Dan yang terakhir, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh, misalnya telepon, handphone, video conferencing, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Febri. Karakteristik bahan ajar. 1. Bahan ajar 2 dimensi. Bahan ajar 2 dimensi adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar, yang termasuk bahan ajar 2 dimensi, yaitu 1. Media grafis. Media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan-tulisan, atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk mengikhtisarkan, menggambarkan, dan merangkum suatu ide, data, atau kejadian. Yang kedua adalah media. Bentuk papan yang diringkas di sini terdiri dari papan tulis, papan flanel, dan papan buletin. Yang ketiga adalah media cetak. Media cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing. Kelebihan dan kekurangan bahan ajar 2 dimensi. Kelebihannya yaitu 1. Mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. 2. Dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. 3. Pembuatannya mudah dan harganya murah. Kekurangannya yaitu 1. Terbatas penggunaannya pada kelompok kecil. 2. Memerlukan keahlian khusus dari penyajinya, apalagi bila memerlukan penjelasan verbal. 3. Mungkin tidak dianggap penting jika dibandingkan dengan media-media yang diproyeksikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Pratiwi. Selanjutnya yaitu karakteristik bahan ajar 3 dimensi. Bahan ajar 3 dimensi adalah media visual yang bahan ajarnya memiliki unsur utama berupa garis, bentuk, warna, dan tekstur dalam penyajiannya. Adapun kelemahan dan kelebihan yang dimiliki dari bahan ajar 3 dimensi, yaitu kelebihan bahan ajar 3 dimensi memberikan pengalaman secara langsung, penyajian secara konkret, menunjukkan objek secara utuh, dan memperlihatkan struktur atau alur secara jelas. Adapun juga kelemahan bahan ajar 3 dimensi, yaitu tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah, penyimpanan pasti memerlukan ruang yang lebih besar dan perawatan yang lebih rumit.
Yang terakhir, untuk membuat alat peraga ini pasti membutuhkan dana yang besar. Sekian presentasi dari kelompok 3, selanjutnya dilanjutkan diskusi di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.